Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal bahas lagi film kungfu. Dan kali ini tidak akan kalah seru karena akan dibintangi oleh Mamang Fu Sheng, di mana cerita lagi-lagi akan melibatkan kungfu Shaolin melawan bangsa Manchu yang pastinya akan sangat seru kalau udah ngomongin bangsa Manchu. Jadi maka dari itu, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang murid Shaolin yang tengah melewati ujian terakhir untuk bisa keluar dari perguruan, di mana pria yang bernama Alexander Fu Sheng ini berhasil melewati berbagai macam ujian tersebut, dan ia dinyatakan lulus untuk bisa hidup bebas setelah ini. Berstatus sebagai seorang yatim piatu, membuat Fu Sheng hanya punya satu tempat untuk dituju, yaitu seorang saudara pria yang diketahui bekerja di sebuah pabrik tekstil, yang mana saat akan masuk ke dalam, ia mendapat hadangan dari petugas satpam yang menganggapnya tak berkepentingan untuk masuk ke dalam, di mana saat sudah menjelaskan, petugas itu masih saja menendangnya, yang padahal sepatunya bau sampai membuat Fu Sheng keliengan. Hingga tak lama berselang, muncul salah satu leader perusahaan yang menolongnya, dan si leader yang bernama Tuan Lu tersebut langsung membawanya ke dalam untuk dipertemukan dengan saudaranya. Satu hal yang menarik, selain beroperasi dalam produksi pertenunan duniawi, pabrik tekstil ini juga menerapkan metode jaga diri yang itu bisa terlihat dari sebagian karyawannya yang tengah dilatih oleh seorang master bernama Jamal, di mana karena ada urusan, Tuan Lu pun meminta Jamal untuk mengantarnya menemui saudaranya yang ketika akan masuk, Jamal mengeluarkan jam emas yang itu membuat Fu Sheng jadi kepo, di mana sontak Jamal pun menyombongkan jam tersebut di hadapan Fu Sheng, yang padahal sejatinya jam tersebut didapat dari bos besar pemilik pabrik lain, yang itu artinya Master Jamal tersebut tidak hanya bekerja untuk pabrik ini saja. Dan ini dia sosok dari saudaranya Fu Sheng, namanya Wang Hong. Dan karena jam kerja belum habis untuk menunjukkan waktu pulang, Fu Sheng pun diberi uang untuk makan terlebih dahulu. Yang kemudian setelah makan selesai, Fu Sheng diminta untuk menunggu di pintu masuk sampai dirinya keluar nanti. Secara kebetulan, ternyata di situ juga ada Tuan Lu bersama seseorang, dan ternyata orang yang bersama Tuan Lu itu merupakan leader di pabrik tekstil saingan, di mana si leader yang kita panggil saja Cimeng ini bermaksud ingin mensabotase Tuan Lu dengan menawarkan jabatan tinggi jika mau pindah ke pabrik bosnya. Namun karena pabrik tersebut dimiliki oleh seorang bangsa Manchu, dengan tegas tanpa banyak basa-basi dan tanpa menjelaskan panjang lebar, Tuan Lu langsung menolak tawaran tersebut. Namun, dengan adanya penolakan tawaran itu, Tuan Lu pun diperingatkan untuk berhati-hati karena bisa saja akan mendapat ancaman dan memilih untuk tidak melanjutkan obrolan tersebut. Tuan Lu pun pergi meninggalkan restoran, yang di depan restorannya sendiri, Master Jamal tengah ribut dengan si Fu Sheng karena tak terima pantatnya ditendang tadi. Ketika kembali ke pabrik, kita akhirnya tahu bahwa Master Jamal ini diam-diam bekerja dengan pabriknya bangsa Manchu, karena ternyata jam tersebut bos Manchu lah yang memberi, dan itu diketahui oleh Tuan Lu. Sesampainya di rumah, Fu Sheng diberi sepatu lama milik Wang yang walaupun sudah agak kebesaran dan terlihat sudah tidak layak pakai, Fu Sheng pun tetap menerimanya. Di mana tak lama datang seorang wanita bernama Lily yang adalah tetangganya, yang Fu Sheng langsung bisa akrab dengannya. Dan setelah selesai mengobrol dengan si wanita tersebut, ia pun langsung kembali masuk ke dalam untuk tidur karena besok pagi ia harus ikut si Wang ke pabrik untuk mendaftar pekerjaan di sana. Di satu sisi,
Mari saya perkenalkan, dia adalah bos pemilik pabrik Mancu, namanya Tuan Chen, dan melihat produknya selalu kalah di pasaran, membuat Tuan Chen geram lalu meminta Master Jamal untuk segera membajak beberapa karyawan dari pabrik tempat Tuan Lu bekerja, di mana untuk memuluskan misinya, Tuan Chen juga membayar seorang pembunuh bayaran, ya seperti biasa, kita panggil saja dia si John, dan di saat bersamaan tersebut, Tuan Lu bersama mandornya juga terlihat menuju ke rumah bosnya, karena mereka sudah mengetahui Tuan Chen akan memakai kekerasan untuk menggulingkan pabrik bosnya. Bosnya sendiri bernama Dian, dan ini dia sosok pembentukannya. Keesokan harinya, dipertemukanlah Fuseng dengan si Mandor, dan karena hanya tersisa posisi kulis saja untuk saat ini, Fuseng pun mau tidak mau harus menerimanya, di mana saat baru saja memulai, Fuseng tak sengaja menabrak sang Mandor yang kebetulan saat ini menggantikan posisi Master Jamal sebagai pelatih, dan di tengah-tengah keributan tersebut, Wang datang memisah lalu meminta Fuseng untuk minta maaf, yang lewat bantuan Tuan Lu tersebut, Fuseng akhirnya dimaafkan dan diperbolehkan kembali bekerja. Lalu, di tempat lain, bangsa Manchu sendiri mulai melancarkan aksinya dengan menghajar beberapa karyawan yang tak mau diajak gabung ke pabriknya, di mana satu dari beberapa karyawan tersebut ada abangnya Lili yang bernama Liang, dan ia harus mengalami patah tulang akibat dipukuli terus-menerus oleh si John. Setelah melakukan pemukulan ke beberapa orang yang menolak, esok harinya Master Jamal ditugaskan untuk memprovokasi beberapa karyawan lain yang ternyata dari beberapa karyawan di sini mau mendengar dan ikut untuk pindah ke pabriknya Manchu, di mana tindakan ini dengan cepat diketahui Tuan Lu yang saat itu langsung menghentikan dan memarahi Master Jamal atas perbuatannya. Tetapi karena dibackingi pasukan, Tuan Lu pun jelas kewalahan menghadapinya sampai-sampai hampir tewas di lokasi. Beruntungnya, ketika hal itu belum sampai terjadi, Fuseng datang untuk mencoba membantunya, dan dengan label sebagai seorang murid Shaolin senior yang sudah lama mengabdi, mereka semua dengan mudah berhasil dikalahkan, dan itu membuat Tuan Lu terselamatkan dari kematiannya tersebut. Sebagai tanda ucapan terima kasih, Tuan Lu mengusulkan agar Fuseng diposisikan untuk menggantikan Master Jamal, dan di luar dugaan, ternyata usulan tersebut disambut baik oleh si Mandor, yang bahkan si Mandor tersebut dengan baik hati mau menawarkan Fuseng sebagai hadiah. Begitu sampai di rumah, Fuseng dengan gembiranya langsung memamerkan sepatu tersebut ke hadapan si Lili, dan setelah itu ia pun memberitahu saudaranya kalau saat ini dirinya sudah naik jabatan. Tetapi ketika mengetahui naik jabatannya lewat berkelahi, seketika Wang pun langsung emosi mendengarnya, karena pada faktanya Wang ini dulunya adalah pelatih juga, tapi memilih mundur karena dibuat kecewa oleh bosnya sendiri. Jadi ternyata permusuhan kedua pabrik ini sudah terjadi sekian lama, dan pada saat itu Wang rela bunuh-bunuhan demi melawan musuh agar pabrik bosnya bisa terus bertahan. Namun sudah mau dibelain, ternyata si bos hanya memandangnya sebagai peliharaan semata, dan sejak mendengar ocehan bosnya inilah Wang memilih untuk jadi karyawan saja, dan memilih untuk tidak ikut campur jika terjadi keributan antara kedua pabrik tersebut. Nah, alasan itulah kenapa Fuseng selalu saja dilarang untuk ikut campur dalam urusan gelut, karena biar bagaimanapun Wang tidak ingin melihat saudaranya kenapa-napa, apalagi bernasib sama sepertinya. Dianggap tidak becus dalam mengurusi urusan kecil, Master Jamal saat itu juga langsung dieksekusi. Lalu setelah berhasil mengeksekusi Master Jamal, John langsung mendatangi karyawan pabrik Dian untuk kemudian menghajarnya, di mana dengan mudahnya John menghabisi satu persatu dari mereka, yang Tuan Lu pun juga ikut kena, padahal dia sedang santai di sebuah rumah makan, di mana tak tanggung-tanggung Tuan Lu dibuat tewas saat itu juga, yang akibat dari peristiwa beruntun ini, karyawan jadi panik lalu melakukan aksi demo untuk menuntut keamanan bekerja. Ujung-ujungnya, karena tidak ada yang bisa menandingi kemampuan si John dalam bertarung, Fusenglah yang maju untuk melawannya, dan dengan ini, aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi.
Keberhasilan Puseng dalam mengalahkan si John membuat Tuan Dian puas, lantas diangkatlah ia jadi mandor dan diberi jam emas sesuai dengan apa yang ia inginkan, di mana untuk tempat tinggal Puseng juga diberikan rumah yang bagus yang Puseng mengajak saudaranya untuk ikut bersamanya. Namun karena saudaranya lebih nyaman hidup sederhana, ia pun menolak itu, yang pada akhirnya membuat Puseng tak punya pilihan lain untuk kemudian pergi meninggalkannya. Seakan seperti roda yang berputar, Pusenglah yang saat ini dihormati semua orang, mulai dari satpam yang dulunya mengecek, lalu si mandor yang pernah membuatnya harus bertunduk di hadapannya. Sekarang, semua berbalik 180 derajat jadi ia yang berkuasa, dan itu cukup membuatnya gembira. 你懂得规矩吗？是。 Tak cukup sampai di situ, Puseng juga diberikan wanita cantik untuk memuaskannya. Kita sebut saja dia Angela, dan entah apa yang ada di pikiran mereka berdua justru saling jatuh cinta satu sama lain, dimana karena tak ingin mengecewakan Puseng, Angela pun memilih meninggalkan profesi lamanya untuk kemudian fokus pada hubungan percintaannya saja. Dan sejak saat inilah mereka berdua hidup bersama dengan penuh cinta, dengan banyaknya kemewahan yang serba ada tentunya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dengan alasan ingin berdamai dan sudah bertobat, Cimeng mengundang Puseng ke rumahnya si John, yang tanpa Puseng ketahui, si John sebenarnya ingin menjebaknya untuk bisa balas dendam, di mana si John rupanya telah menyiapkan sebuah pedang beracun yang sungguh sangat disayangkan. Puseng terkena tusukan pedang tersebut saat baru saja tiba di rumahnya, yang mana meski berhasil membunuh si John dan juga Cimeng, Puseng harus mengalami penurunan performa karena racun tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Belum juga pulih dari efek racunnya, Puseng malah pamit ke pacarnya untuk kemudian pergi menuju kediaman bangsa Manchu saat itu juga. Dan setibanya di sana, tanpa banyak basa-basi mengobrol, Puseng pun langsung menghajar mereka semua. Sayangnya, karena kondisi terluka parah itulah, Puseng tak mampu bertahan meski sebenarnya serangannya banyak membunuh anak buah bangsa Manchu. Dan pada akhirnya, saat itu juga Puseng pun dinyatakan tewas, yang itu membuat pacarnya berduka, termasuk juga saudaranya yang seakan tak percaya dengan kejadian ini. Setelah semua yang terjadi, Wang pun berubah pikiran dan langsung mencari bangsa Manchu saat itu juga. Dan setelah ketemu, tanpa ampun lagi, Wang pun langsung mengajar mereka semua. Tamat.